Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih. Selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara yang tidak dapat beribadah di gereja. Kiranya ibadah kita saat ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa hormat dan sukacita, marilah kita menghadap Tuhan yang Maha Pengasih, yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga saat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarilah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini.
Amin. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun berulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekapkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini,
sebab aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita memohon pengampunan dosa, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang kepadamu untuk mengaku dan menyesali dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami. Sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru. Oleh kasih setiamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hening sejenak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 281 ayat 1 ditambah 2, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dalam PKJ nomor 27, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saudara, untuk pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Allah kami, untuk kasih setia Tuhan yang mengasihi kami. Dan pada saat Tuhan, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh meneguhkan, menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Kantate ini dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah,
Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu berisikan firman Tuhan yang cukup menarik. Menarik karena mengutarakan pemikiran serta kesusastraan apokaliptik. Dalam Kitab Wahyu diperlihatkan keadaan umat Tuhan dan penglihatan, terutama menyangkut pada akhir zaman. Dikisahkan, pada akhir zaman kuasa jahat akan menindas umat yang setia pada ajaran Kristus. Tapi memang pada akhirnya kejahatan itu akan dihancurkan dan umat beriman akan diselamatkan. Kristus menang, melawan kejahatan dan menyelamatkan semua orang percaya. Yohanes adalah penulis Kitab Wahyu. Ia seorang hamba Tuhan. Yohanes berada di Pulau Patmos sebagai orang buangan karena firman Allah dan kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Dari pulau buangan ini, Yohanes menyapa pendengarnya sebagai saudara dan sekutu yang sedang berada dalam kesusahan dan menantikan Yesus. Artinya, Yohanes paham benar bahwa umat Tuhan sedang mengalami tekanan. Melalui sapaan ini, Yohanes hendak menguatkan orang-orang percaya yang sedang mengalami kesusahan. Orang-orang percaya sedang mengalami pergumulan iman, di mana pemerintahan Romawi mengharuskan rakyat menyembah dewa. Kemudian hari, diberlakukan pemujaan terhadap kaisar. Pada masa pemerintahan Domitian, kaisar melaksanakan pendewaan atas dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai Allah. Lalu, siapa saja yang tidak menyembah kaisar akan dinyatakan sebagai penghujat Allah serta dinilai pengkhianat kerajaan. Mereka akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Tentu saja, orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu tidak mau menyembah dewa atau kaisar. Hal ini membuat mereka mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi. Namun orang-orang percaya tidak goyah akan ancaman itu. Mereka begitu kokoh mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Yohanes melukiskan keyakinan orang percaya dengan sangat jelas dan indah. Dalam ayat 4b disebutkan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang percaya begitu teguh beriman kepada Yesus Kristus adalah lebih baik mati daripada menyembah kaisar. Akibatnya banyak orang Kristen yang menjadi martir. Dalam sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat, Semakin Merambat, dikisahkan penderitaan orang Kristen. Di antaranya, pada suatu hari terjadi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di kota Roma. Lalu muncul isu bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Spontan, setiap orang Kristen ditangkap, dipukuli, dan dihukum. Pada waktu yang lain, kebencian kepada orang Kristen cukup dengan satu pertanyaan. Apakah engkau Kristen? Jika orang itu mengatakan iya, maka ia
akan dihukum mati. Berikutnya, sebuah kematian yang menarik. Seorang hamba Tuhan bernama Ignatius dijatuhi hukuman. Ia dihukum dengan cara diberikan kepada singa untuk dimakan. Sebelum dihukum, Ignatius sempat menulis surat kepada jemaat-jemaat yang isinya demikian. Saya menuliskan kepada semua jemaat dan memesankan agar semua mengetahui bahwa saya rela mati untuk Tuhan. Biarlah saya dimangsa binatang-binatang buas, karena melaluinya saya dapat mencapai Tuhan. Saya adalah gandum Tuhan. Jika saya digiling oleh gigi binatang-binatang buas, kiranya nyatalah bahwa saya roti yang murni. Lebih baik merangsang binatang-binatang buas untuk menjadi kuburanku, agar tidak ada yang tersisa dari tubuhku. Dengan demikian, saat tertidur, saya tidak menjadi beban bagi siapapun. Saya menjadi murid Kristus yang benar. Bila dunia tidak melihat tubuhku lagi, berdoalah kepada Tuhan agar saya melalui semuanya ini. Saudara, surat Ignatius ini menggambarkan bagaimana kejamnya penderitaan orang percaya. Namun, sehebat apapun resiko yang mengancam, mereka tidak pernah gentar. Adalah lebih baik mati daripada menjual iman. Apa yang membuat begitu hebat keyakinan mereka? Karena ada pengharapan. Kematian tak lagi menakutkan, sebab mereka memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, penulis kitab Wahyu mengimani bahwa penderitaan pasti berakhir. Yohanes menerima wahyu bahwa keselamatan telah tiba, di mana Allah kita akan berkuasa. Pada saat itu, para pendakwa orang-orang percaya akan mendapat hukuman. Mereka akan dilemparkan ke bawah atau api neraka. Sementara orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan akan bersukacita di sorga yang kekal. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, hidup ini memang penuh derita. Penderitaan manusia nampak dalam kegelisahan, ketakutan, sungut-sungut, dan tangis. Tetapi firman Tuhan memberikan harapan baru bagi kita akan adanya langit dan bumi yang baru. Dunia yang penuh derita ini akan lenyap. Namun di tengah-tengah dunia yang penuh derita ini, diuji keimanan kita. Sejauh mana kedalaman iman kita kepada Tuhan Yesus? Adakah di saat-saat yang sulit, kita sungguh-sungguh makin mengandalkan Tuhan? Bukankah manusia terlalu memfokuskan diri pada dunia yang jahat ini? Tuhan sedang menuntun kita pada hidup baru. Dan itulah sesungguhnya tujuan hidup orang percaya. Orang-orang beriman tidak boleh dikalahkan dan larut dalam dunia ini. Orang-orang percaya akan beroleh kemenangan dan keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan kita. Karena itu, tetaplah bersukacita, karena kita memiliki pengharapan keselamatan dari Tuhan. Kita memang saat ini sedang bergumul karena wabah corona. Tapi sebagai orang percaya, jangan pernah goyah. Ada Tuhan kita yang maha kuasa dan penuh kasih. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ia menjaga dan melindungi kita. Berharap dan berserahlah kepadanya sampai kita beroleh kemenangan pada keselamatan kekal itu. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang menguatkan kami, untuk kami tetap kokoh, percaya dan berlindung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami memohon senantiasa kepadamu, untuk Engkau mengasihi kami senantiasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, agar kami dimampukan menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berikan juga sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Kau berkati juga ya Tuhan seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan kami dari malapetaka. Tapi biarlah Tuhan kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan di negeri tercinta Indonesia ini. Berkati para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat para medis yang terus berjuang untuk menjamah, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesus
kita memberikan persembahan kita dengan dihantar firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.